Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini adalah cerita misterius tentang hutan terlarang di desaku. Untuk mengembangkan ekonomi, pemerintah telah memperlebar jalan untuk memperlancar lalu lintas. Jalan lebar dibuka yang mengarah ke investasi. Banyak pembisnis kaya yang datang ke sini untuk mengembangkan kawasan ekowisata. Sesuai dengan proyek yang diderek, dan para pekerja dikirim untuk bekerja di sini. Mereka mulai penanaman kembali hutan, menebang semua pohon untuk mendapatkan tanah bakon. Tetapi ketika pembersihan selesai, para pekerja menemukan sebuah pohon tua yang besar berdiri tegak hampir setinggi bukit. Penemuan ini membuat seluruh kelompok pekerja khawatir. Mereka memutuskan untuk menunggu keesokan paginya untuk meledakkan puntung pohon itu. Sampai ketika seorang pekerja yang bekerja di delegasi melihat sosok hitam yang berdiri di atas sana. Sosok itu melihat ke bawah. Ia tidak tahu bagaimana lelaki misterius itu sampai ke puncaknya. Secara perlahan lelaki itu berjalan dari dalam ke sisi bukit. Wajahnya berangsur-angsur terungkap. Wajah keriput seperti lelaki tua dengan mata hitam gelap. Dan juga mengenakan topi lama pedesaan. Pandangan pekerja tidak bisa lepas dari sosok lelaki misterius itu. Tetapi semakin pekerja itu melihat, semakin ia dibuat penasaran. Di dalam hatinya pekerja itu seperti terhipnotis. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, sampai seorang rekan dari jauh datang memanggilnya. Ia tersadar dan menunjuk ke atas tunggul pohon, dan memberitahu rekan-rekannya tentang lelaki tua misterius yang berdiri di atas sana dengan suara gemetaran. Tapi anehnya ketika mereka berdua melihat ke atas, lelaki misterius itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hal ini membuat rekan-rekannya menertawakan ia. Tidak ada yang percaya cerita pekerja muda itu. Malam itu para pekerja kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Mereka berkumpul di tenda besar untuk menyalakan api. Kelompok pekerja duduk di dekat api sambil bermain kartu. Setelah bermain, pekerja muda itu tiba-tiba saja menjadi tidak nyaman. Jadi ia memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya lebih awal. Setelah itu semuanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya saja malam itu ia merasa tidak enak badan. Saat tengah malam, udara dingin dan kabut mengelilingi tenda. Di luar langit tertutup dengan kilatan petir yang ganas. Hanya dengan beberapa kilatan petir, langit menuangkan kekuatannya. Hujan deras turun dan membasahi tenda di sekitarnya. Di dalam tenda, pekerja muda merasa lebih tidak nyaman. Udara di jari kakinya mengalir ke tubuhnya. Ini menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan kejang. Kemudian ia mendengar suara resleting tenda terbuka. Seperti seseorang yang datang dan mulai memanggil namanya. Suara bisikan di kepala membuat pemuda itu tidak bisa tidur. Ia membuka matanya sedikit untuk melihat apa yang terjadi. Pemuda itu melihat ke arah pintu dengan melamun. Hujan dan angin serasa masuk ke dalam tenda yang dingin. Bayangan gelap perlahan berjalan mendekatinya. Pemuda itu tidak bisa melihat wajah orang yang berdiri di depan tenda. Ia hanya bisa merasakan seolah-olah orang ini mengenakan bentuk pakaian tradisional dengan topi yang sudah lama ditinggalkan. Pria itu berjalan seperti lalat yang perlahan memasuki tenda. Ia berdiri di depan tempat tidur pekerja muda. Itu membuat ia panik karena penampilan orang tua itu saat ini sangat menyeramkan. Tiba-tiba saja ia melihat mata orang tua itu menyala karena marah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengusir para pekerja ini. Pekerja itu mendengarkan setiap kata yang diucapkan pria ini. Jadi ia mengangguk setuju dengan panik. Dia terus mengatakan bahwa ia akan pergi sekarang dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian ia duduk melihat sekeliling dengan tatapan panik di matanya. Teriakannya membangunkan pekerja lain yang sedang tidur. Semua orang panik dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Pekerja itu saat ini mendapatkan kembali kesadarannya. Ia menunjuk ke pintu tenda dan menceritakan mimpi yang ia alami barusan. Pekerja lain yang mendengar itu mengingat kejadian tadi sore dan menjadi marah. Ia menarik selimut dan dengan agresif menarik pekerja muda itu untuk membawanya keluar. Keduanya memeriksa dengan membawa senter. Semua orang di dalam tenda gugup. Tapi setelah mencari beberapa menit, kedua pekerja itu melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Sebuah fenomena aneh membuat kedua pria itu merasa cemas. Mereka keluar dari tenda untuk melihat dan mengamati sekelilingnya. Sejumlah pekerja memegangi senter dan menunjuk ke depan, di mana terdapat cahaya kuning terang seperti api tepat di pangkal pohon kuno tersebut. Ketika melihat lebih dekat, pekerja tersebut mengira itu hanyalah api yang membakar, karena terlalu dekat dengan tenda lainnya. Pekerja muda itu tidak hati-hati dan mengganggu tidur rekan lainnya. Tapi pemuda itu tidak peduli dan tetap menunjuk ke depan. Rekan di sebelahnya melihat itu dan langsung menjadi panik. Sebelumnya mereka belum pernah melihat pohon kuno manapun. Namun hal aneh ini memberikan firasat buruk pada para pekerja. Rombongan pekerja itu terbangun dari tendanya. Mereka menggunakan alat pelindung dan berlari ke arah pohon kuno tersebut. Di sini mereka melihat api kuning menyala dengan ganas. Namun begitu tim itu sampai, api itu telah padam sepenuhnya. Tiba-tiba saja di sana juga muncul sebuah gua yang besar.
Para pekerja mengikuti jalan setapak yang mengarah ke bawah, dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat dua peti mati yang sengaja diletakkan di sana. Semua tim bingung dengan apa yang baru saja mereka temukan. Semua orang panik dan sangat khawatir, karena tim tersebut tidak tahu bagaimana cara berurusan dengan dua peti mati itu. Sementara mereka sedang sibuk mencari solusi, terdengar suara keras dari arah tenda. Suara itu terdengar seperti batu pecah yang sangat menakutkan. Ini membuat seluruh tim pekerja terkejut dan menoleh ke belakang. Kejadian itu terjadi di depan para pekerja secepat kedipan mata. Tidak ada yang sempat bergerak. Mereka hanya berdiri diam menyaksikan batu-batu besar menggelinding dari atas bukit berbatuan. Tiba-tiba saja terdengar suara getaran tanah dan debu yang berhamburan. Batu besar itu berjatuhan ke tanah dan menimpa tenda. Dalam sekejap mata, batu-batu itu telah meratakan tanah di sekitar sana. Itu seperti manusia batu raksasa yang menghancurkan tenda-tenda di depannya. Mereka yang hadir menyaksikan kejadian aneh dan menakutkan saat itu. Tidak ada yang dapat menjaga ketenangan mereka. Mereka tersadar baru saja melakukan kesalahan besar yang sulit diperbaiki. Semua tim tercengang dengan reruntuhan di depannya. Tetapi pekerja muda itu berpikir bahwa ini juga merupakan sebuah keberkahan. Karena jika mereka tidak keluar, mereka akan mati tertimpa batu-batu itu. Tenda-tenda dan peralatan kerja hancur berantakan. Setelah mendapatkan kembali semangat mereka, para pekerja segera berdiskusi satu sama lain dan mencari tahu bagaimana menyelesaikan semua hal yang berantakan di sini. Orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja. Satu kelompok secara aktif membuat laporan kepada manajemen. Kelompok lain mulai keluar untuk mencari apakah ada peralatan yang masih tersisa. Di situasi ini para pekerja menghela nafas, karena tidak ada peralatan kerja yang dapat digunakan, dan mereka harus menunggu pertolongan dari manajemen. Sisa kelompok di dalam gua memeriksa peti mati. Semua orang bekerja sama untuk membuka tutup peti mati itu, lalu memeriksa bagian dalamnya dan menemukan kerangka manusia. Itu adalah sisa-sisa tulang seorang pria yang dikuburkan di sini pada abad terakhir. Di dalam peti mereka juga menemukan sebuah topi yang digunakan oleh pejabat desa pada zaman dulu. Itu mengejutkan pekerja muda ini, karena topi itu sangat mirip seperti topi yang digunakan oleh pria tua yang ia lihat akhir-akhir ini. Saya mendengar nenek saya menceritakan bahwa dulunya tempat itu merupakan tempat penguburan untuk Mandarin tua. Meskipun banyak peti mati yang telah digali, untuk waktu yang lama, masih ada peti pejabat lama yang belum ditemukan. Setelah kejadian ini, sekelompok pekerja konstruksi mengundurkan diri karena merasa takut. Proyek itu dihentikan. Sejarawan juga datang untuk menggali makam kuno yang masih ada, dan membawanya ke tempat lain untuk dimakamkan dengan layak. Di balik kesusahan pasti ada hal baik yang disisakan. Sampai sini dulu cerita kita kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.